Bab 11. Apa, kamu memintaku untuk pergi? Harvey tertawa, bagaimana mungkin seorang bawahan meminta atasan untuk pergi? Apakah kau tidak mengerti kata-kataku? Aku memintamu untuk pergi, tak peduli siapa yang merekrutmu. Dan apapun latar belakangmu. Singkatnya, keluar sekarang juga. Wendy menggertakkan giginya. Dia mengeluarkan setumpuk uang dari tasnya setelah berbicara dan melemparkannya ke tanah. Dan berkata dengan keras. Kamu tidak akan pergi, kamu hanya ingin uang kan? Ambillah dan keluar. Pada saat ini, klakson yang memekakan telinga berbunyi. Para karyawan dengan cepat menepi. Karena sebuah Bentley langsung berhenti di tempat parkir presiden. Kemudian, seorang wanita berusia sekitar 20-an, mengenakan kemeja putih, celana kulit halus, dan kuncir kuda, turun dengan cepat sambil memegang sebuah tas. Penampilannya hampir sama dengan Wendy, tetapi temperamennya tidak sebanding dengan Wendy. Dia bahkan tidak melihat orang lain dan berjalan cepat ke Harvey. Dia membungkuk 90 derajat dan berkata, "Maaf, Tuan York. Ada kemacetan lalu lintas yang membuat saya terlambat." Harvey melirik wanita cantik ini dan ingat bahwa dia adalah Yvonne Xavier. Dia pernah menjadi bawahannya ketika dia masih di keluarga York. Dia tidak pernah mengira dia telah menjadi sekretaris presiden York Enterprise. Sudah lama ya, Harvey mengangguk. Nona Xavier, saya pikir Anda salah. Wendy melangkah maju saat ini. Wajah cantiknya penuh amarah. Kita semua tahu siapa presidennya. Anda tidak bisa sembarang menunjuk petugas kebersihan dan memanggilnya presiden. Petugas kebersihan, Yvonne memandang Harvey dengan hati-hati. Dia melihat wajah yang tanpa ekspresi. Dia kemudian berbalik dan menatap Wendy dengan dingin. Nona Sorel, buka matamu baik-baik. Mulai hari ini, dia adalah presiden baru kita, Tuan York. Apa? Semua orang terkejut, terutama kepala keamanan. Dia langsung lunglai. Dia menendang sepeda listrik presiden. Ini. Bagaimana itu mungkin? Mustahil. Wendy menggigit bibir tipisnya. Orang ini bernama Harvey. Dia adalah teman sekelasku di kampus. Aku tahu apa yang dia lakukan. Bagaimana dia bisa menjadi presiden kita? Wendy merasa sangat bingung. Bagaimana bisa seorang presiden menjadi menantu yang numpang di rumah mertua? Bagaimana bisa seorang presiden datang untuk bekerja dengan pakaian begini? Juga, dia tertangkap basah menjadi penipu di Platinum Hotel kemarin. Seseorang seperti Harvey, bahkan jika ia mengenakan jubah naga, tidak akan terlihat seperti seorang pangeran. Anda, sebagai manajer tidak berhak memutuskan apakah dia presiden atau bukan, kata Yvonne enteng. Yvonne mengucapkan kata manajer dengan cukup keras. Baru-baru ini, ada desas-desus bahwa Wendy akan diumumkan menjadi manajer umum. Banyak orang di sekelilingnya menyanjungnya, tapi sekarang, hening. Pada saat ini, Wendy tidak bisa membayangkan apapun. Wajah cantiknya pucat, dia merasa bahkan tumitnya melemah. Dia tidak berani menatap Harvey sama sekali. Dia adalah seseorang yang berkedudukan tinggi dan memiliki koneksi di York Enterprise. Dia bahkan akan menjadi manajer umum. Namun, dia ingin memecat presiden hari ini dan melemparkan setumpuk uang ke tanah untuknya. Tuan York, aku tidak bermaksud begitu. Setelah beberapa saat, Wendy berjalan ke Harvey dan berkata dengan gemetar. Ambil uangnya kembali, mungkin ini akan menjadi biaya hidup Anda di masa depan, kata Harvey dingin. Wendy gemetar, dia tidak berani menjawab. Harvey memperhatikannya dan menatap kepala keamanan. Sementara itu, kepala keamanan tercengang dengan wajah kusam. Anda dipecat. Harvey berbicara dengan tenang, berbalik, dan berjalan masuk ke perusahaan. Sekelompok orang mengikutinya, banyak karyawan yang membicarakannya. York Enterprise adalah perusahaan besar, dengan hampir 5.000 karyawan. Hanya sedikit orang yang tahu tentang pergantian presiden yang secara tiba-tiba. Setelah keributan itu, sekarang seluruh perusahaan tahu tentang itu. Banyak karyawan yang ingin menyapa Harvey di sepanjang jalan. Namun, tidak ada yang berani menatap Harvey secara langsung. Don juga di tengah-tengah mereka. Dia mengangkat kepala dan melirik punggung Harvey. Tetapi dia merasa sedikit akrab, namun tidak dapat mengingat punggung siapa ini. Kantor presiden berada di lantai atas gedung dan menempati seluruh lantai. Dan itu telah dipugar dalam semalam sesuai dengan kebiasaan Harvey di masa lalu. Harvey duduk di kursi presiden dengan santai dan ekspresinya aneh. Dia hanya bisa mengatakan bahwa Yonatan pandai dalam hal itu. Bahkan penataannya dilakukan dengan rapi. Membuatnya merasa nyaman membayar 10 miliar untuk itu. Wendy juga berdiri di kantor dengan ekspresi khawatir selain Harvey dan Yvonne. Yvonne melihatnya dan mengeluarkan beberapa dokumen. Dia meletakkannya di depan Harvey dan berkata, Tuan York, dokumennya ada di sini. Perusahaan akan menjadi milikmu mulai hari ini dan seterusnya. Harvey memeriksa dokumen dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada celah dalam kontrak. Yvonne mengeluarkan dokumen lain dan berkata, Tuan York, ini adalah beberapa proyek besar tahun lalu, serta investasi yang baru saja direncanakan tahun ini. Selain itu, ini adalah nama-nama calon kandidat yang akan segera dipromosikan. Silakan lihat dulu. Saya tidak perlu melihatnya, batalkan saja semua investasi yang direncanakan sebelumnya, dan beritahu mitra bahwa presiden telah berubah, kata Harvey ringan. Satu kalimatnya telah memutuskan hidup dan mati keluarga yang tak terhitung jumlahnya di Nimhi. Dan juga, umumkan kepada publik bahwa perusahaan akan menambah 5 miliar dolar untuk diinvestasikan dalam proyek-proyek terbaik di Nimhi. Untuk promosi, tunda saja dulu, tunggu sampai aku mengenal semua orang. Ya, Yvonne tidak berani berbicara lagi dan dengan cepat keluar dari kantor. Ledakan, itu merupakan pukulan bagi Wendy yang berdiri di sudut. Dia tahu bahwa promosinya telah hancur hanya karena dia mendengar kalimat sederhana itu. Selain itu, beberapa investasi yang dia setujui sebelumnya ditolak semua. Usahanya dalam beberapa tahun terakhir telah sia-sia. Dia mungkin akan kehilangan pekerjaan. Wendy merasa tertekan ketika membayangkan rencana kredit mobilnya yang cicilannya puluhan ribu dolar sebulan. Dia tidak tahu dari mana keberanian muncul untuk berkata. Suaranya selembut nyamuk. Dan, York, aku tidak bermaksud begitu. Tidak bisakah kamu tidak memecatku? Kita kan teman sekelas. Aku bisa melakukan apapun yang kamu mau. Apakah kamu mau aku melakukan sesuatu? Harvey merasa geli. Dia memandang Wendy dan berkata, kalau begitu katakan padaku, apa yang harus aku lakukan padamu? Bab 12. Wendy tersipu saat Harvey menatap lurus ke arahnya. Dia malu. Dia sangat sombong di depan Harvey kemarin dan bahkan melarangnya duduk di sebelahnya. Namun kini, dialah yang berdiri di sini hari ini, menunggu keputusan Harvey. Harvey melihatnya sebentar, meskipun teman sekelasnya ini tampak agak dingin, namun sifatnya tidak seburuk itu. Dia berkata dengan tenang begitu dia menemukan ide dalam hal ini. Aku tidak akan memecatmu karena masalah ini. Adapun promosimu,
Tergantung seberapa mampu kamu nanti, lalu kita akan membicarakannya lagi. Dia mengkhawatirkannya setelah mengatakan ini. Dia baru saja mengambil alih perusahaan dan masih belum mengetahui bagaimana perusahaan itu beroperasi. Bagaimana dia bisa membuang waktu berbicara omong kosong dengan Wendy? Meskipun Wendy cantik, Harvey telah melihat banyak wanita cantik. Setidaknya istrinya Mandy bahkan lebih cantik darinya. Presiden York Enterprise telah berubah. Semua investasi saat ini dihentikan. Namun, mereka telah menambahkan 5 miliar dolar untuk diinvestasikan dalam proyek-proyek berkualitas tinggi. Berita itu seperti guntur di tanah, menyebar ke seluruh Niamhi dalam waktu singkat. Semua orang tahu bahwa ini adalah perombakan besar-besaran pasukan keluarga besar di Niamhi. Jika ada keluarga yang bisa membuat York Enterprise berinvestasi dalam proyek mereka, itu akan membuat mereka berkembang pesat dan akhirnya menjadi salah satu keluarga teratas di Niamhi. Keluarga Zimmer tentu tidak akan tinggal diam. Senior Zimmer segera mengadakan makan malam keluarga dan meminta seluruh anggota keluarga untuk hadir. Mandy segera menelpon Harvey. Dia kemudian memintanya untuk pulang dan bersiap menghadiri makan malam bersama. Harvey segera pulang. Sementara itu, Mandy sudah duduk di porsi merahnya, menatap HP-nya dengan tidak sabar. Sayang, aku terlambat. Harvey berlari menuju Mandy. Mandy mengenakan gaun halter malam ini, dengan bros mawar unik di bagian dada. Jantung Praha, mata Harvey sedikit berbinar. Dia tahu dari mana benda ini berasal. Dia tak pernah berpikir bahwa Mandy akan sangat menyukai hal yang dia berikan sehingga ia tidak sabar untuk menggunakannya sekarang. Namun, Mandy memandang Harvey dengan gusar. Dia berkata dengan dingin, "Jika kamu terus menatapku seperti ini, aku akan mencongkel matamu." Oke. Harvey terkejut. Dia tidak pernah berharap bahwa Mandy akan memergokinya melihat ke bawah lehernya. Karena itu, dia buru-buru membuang pandangannya ke arah lain. Malam ini adalah makan malam keluarga. Jangan berperilaku seenaknya sendiri dan membuatku malu. Baiklah, aku mengerti. Harvey masuk ke dalam mobil. Kemudian dia mendengar teriakan dari belakang sebelum dia bisa mengenakan sabuk pengamannya. Harvey, kenapa kamu mengenakan pakaian robek untuk makan malam keluarga? Apakah kamu tidak mencium bau panci panas? Jangan bilang kamu mendapatkan pakaian ini dari tempat pembuangan sampah. Wajah ibu mertuanya, Lilian, menjadi semakin dingin ketika melihat menantu yang numpang ini dan semakin dia tidak menyukainya. Lilian mengenakan gaun malam pendek, memamerkan badannya yang ramping, seolah-olah dia adalah ibu-ibu yang seksi, anggun dan sopan, serta murah hati dan menarik. Meskipun demikian, Harvey tidak ingin berdebat dengannya. Dia hanya tersenyum dan diam. Lilian gemetar karena marah dan berkata, "Kamu bodoh atau tuli? Kamu seperti sampah. Bagaimana putriku bisa menikahimu? Ini adalah kemalangan bagi keluarga Zimmer." "Ibu, jangan marah. Nanti akan merusak riasanmu." Mandy yang mengemudi menghela nafas. Dia tidak berkomentar tentang penampilan Harvey. "Bagaimana aku tidak marah? Aku iri melihat menantu orang lain. Kenapa menantuku seperti ini?" Lilian menunjuk Harvey. "Aku tidak bicara denganmu. Jangan berpikir bahwa tidak apa-apa jika kamu tidak berbicara. Kamu harus pergi meminta akta cerai besok pagi. Dan aku akan memberikanmu kompensasi. Mengerti?" Lilian mengambil segenggam uang $100 dari tas dan melemparkannya ke wajah Harvey. Harvey tetap duduk di sana, tidak bergerak seolah-olah dia tidak menyadarinya. Meski Mandy merasa kasihan pada sikapnya, dia tetap marah ketika melihat Harvey yang acuh tak acuh. Kalau saja dia bisa sedikit lebih pintar, dia tidak akan dipermalukan seperti ini. Mandy menahan keinginannya untuk mengusir Harvey dari mobil. Di gerbang villa keluarga Zimmer, puluhan mobil telah diparkir di sana. Semuanya adalah mobil mewah yang terkenal. Aula sudah penuh dengan orang ketika mereka tiba. Adik perempuan Mandy, Cynthia, juga telah tiba, namun dia mengenakan seragam sekolah hari ini, karena ia akan terlambat jika masih pulang ke rumahnya untuk mengganti pakaian sepulang sekolah. Namun demikian, seragam sekolah memancarkan aura mudanya yang imut. Para wanita dari keluarga Zimmer memang cantik. Cynthia juga akan sangat cantik bila dia telah dewasa. Mereka segera duduk dan anggota keluarga lainnya datang untuk saling menyapa. Pada kesempatan ini, Harvey seperti tidak terlihat. Tidak ada yang peduli dengannya. Dia juga tidak peduli. Statusnya di keluarga Zimmer memang seperti itu. Dia ada di sini malam ini untuk ikut bersenang-senang. Jadi, lebih baik makan saja dan diam. Namun, seseorang masih ingin mempersulitnya. Cynthia duduk di sebelahnya dan berkata dengan dingin, "Pecundang, tahukah kamu, mulai besok, kamu harus keluar dari keluarga Zimmer?" Bab 13. Harvey terkejut dan lupa menelan steak di mulutnya. Mengapa dia tidak tahu kapan ini akan terjadi? Cynthia bahkan lebih jijik ketika dia melihat Harvey melongo. Dia berkata dengan dingin, "Aku tidak takut untuk memberitahumu. Brother Don telah resmi melamar Mandy ke keluarga Zimmer. Dia akan mengirimkan mas kawin malam ini. Jika Anda cukup pintar, jangan lakukan apapun. Jika tidak kamu..." Cynthia mencibir ketika dia mengatakan ini. Meskipun keluarga Zimmer menjalankan bisnis yang sah, mereka masih memiliki beberapa pengawal dalam keluarga. Jika pecundang ini ingin menimbulkan masalah, mereka pasti akan menghajarnya. "Yah, semuanya, diamlah. Kakek memiliki sesuatu untuk diumumkan." Di posisi teratas, kakek Zimmer menoleh dan mengetuk meja. Dia mengantisipasi dan berkata, "Kalian seharusnya sudah mendengar tentang berita itu, kan? Tidak tahu mengapa, tetapi Presiden York Enterprise tiba-tiba berubah. Presiden baru itu telah merencanakan investasi yang bisa dinegosiasikan. Tambahan 5 miliar dolar dari sebelumnya akan siap untuk diinvestasikan. Saya tidak tahu seberapa misterius presiden baru itu, tetapi ini adalah kesempatan besar bagi keluarga Zimmer. Banyak keluarga bisnis di Niamhi telah terpengaruh. Dapat dikatakan bahwa akan ada perombakan besar-besaran di Niamhi. Keluarga Zimmer telah dianggap sebagai keluarga kaya di Niamhi selama bertahun-tahun. Tapi mari kita bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Kita hanyalah keluarga kelas 2. Jika kita ingin memiliki pengaruh yang lebih besar di Niamhi dan ingin keluarga Zimmer tumbuh lebih jauh, apa yang kita miliki sekarang tidak cukup. Jika kita keluarga Zimmer ingin menjadi keluarga kelas 1, dan bahkan keluarga kelas atas yang berpengaruh di Southlight di masa depan, maka kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Selama kita bisa bekerja sama dengan York Enterprise, selama kita bisa berhubungan dengan presiden baru, selama kita bisa mendapatkan bagian dari 5 miliar dolar, maka kita akan dapat melakukan apapun yang kita inginkan di Niamhi. Anggota keluarga Zimmer saling memandang dalam diam setelah kakek Zimmer selesai berbicara. Bekerja sama dengan York Enterprise, berhubungan dengan presiden baru, semua orang tahu bahwa ini adalah kesempatan. Apalagi keluarga Zimmer. Siapa di Niamhi yang tidak mau bekerja sama dengan York Enterprise? Siapa yang tidak ingin mengenal presiden baru? Namun, York Enterprise didukung oleh keluarga York di Southlight. Mereka pasti akan memandang rendah keluarga kelas 2 seperti keluarga Zimmer.
Keluarga Zimmer ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berkembang. Namun, mereka tampaknya bimbang karena kemungkinannya terlalu rendah. Wajah kakek Zimmer menjadi gelap ketika melihat. Tidak ada yang menjawab, dia berkata dengan tidak. Senang, mengapa, kalian semua sangat aktif. Ketika mengambil bonus, sekarang ketika saatnya. Untuk menjalankan tugas, kalian semua mundur. Seperti pengecut, sekelompok pecundang. Putra tertua dari keluarga Zimmer, Paman Mandy, yaitu Sean Zimmer mengetuk meja dan berkata, Ayah, apa yang Anda katakan memang bagus, tapi masalahnya adalah kami tidak pernah berhasil mendapatkan investasi York Enterprise selama bertahun-tahun. Apalagi sekarang sudah berganti presiden baru, bagaimana itu bisa begitu mudah? Kakek Zimmer menatap mereka dan berkata dengan dingin, jika semuanya begitu mudah, saya akan menyelesaikannya dengan satu panggilan telepon saja. Apakah saya akan memanggil kalian semua? Mata Zack tiba-tiba menjadi cerah. Dia berdiri dan berkata, Kakek, Don pasti tahu siapa presiden baru karena dia bekerja di sana. Dia seharusnya bisa membantu kita mendapatkan investasi ini. Bukankah dia baru saja melamar Mandy? Kami akan menjadi keluarga selama Mandy mau dengannya. Meskipun kita mungkin tidak mendapatkan sepenuhnya 5 miliar dolar, kita masih mungkin mendapatkan beberapa ratus juta. Maka kita akan berkembang dengan baik. Don Sander, kakek Zimmer tampaknya sangat puas dengan Don. Dia kemudian memandang Mandy dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mandy, Don mencintaimu. Selain itu, kami keluarga Zimmer membutuhkan bantuanmu. Nikahi dia. Mandy kaget dan tidak tahu harus berkata apa. Apakah kakek memaksanya untuk bercerai? Tetapi, anggota keluarga Zimmer lainnya sudah berbicara sebelum Mandy bisa mengatakan apapun. Mandy, kita butuh investasi ini. Ya, tanpa investasi, kita mungkin akan bangkrut. Ini adalah kesempatan bagus untuk menendang suamimu yang tidak berguna. Kamu harus menceraikannya. Tindakan ini dapat membawa investasi bagi keluarga Zimmer. Kamu juga akan memiliki suami yang kaya dan tampan. Petik 1. Mandy terdiam. Pada saat ini, anggota keluarga Zimmer berdiri satu persatu, mencoba membujuk Mandy. Menurut mereka, ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan investasi. Mereka mendengar bahwa Don cukup menonjol di York Enterprise. Jika dia membantu keluarga Zimmer, itu akan sangat baik. Dengan investasi ini, seluruh keluarga Zimmer bisa naik ke level berikutnya. Lilian kemudian berdiri dan berkata, Ayah, sungguh ini suatu kebetulan. Don menelepon saya kemarin dan mengatakan dia ingin datang untuk membicarakannya. Aku mengundangnya untuk makan hari ini. Betulkah? Kakek Zimmer berdiri dengan penuh semangat. Bawa dia ke sini. Lilian senang melihat ekspresi kakek Zimmer. Dia tidak melakukan kesalahan. Putrinya akhirnya bisa membuang suami yang tidak berguna itu. Dia juga bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan. Terima kasih Tuhan. Tiba-tiba, lampu di aula meredup. Lampu di dekat pintu menyala. Dan kemudian sesosok pria tampan masuk. Bab 14. Semua orang melihat ke sana. Mereka kemudian melihat Don mengenakan setelan halus dengan rambut disisir rapi ke belakang. Dia tampak tampan dan pintar. Dia memegang kotak hadiah di tangan dan berjalan sambil tersenyum. Mari kita sambut Tuan Sander dengan tepuk tangan hangat. Seorang pemuda berteriak. Semua orang bersorak-sorai dengan tiba-tiba. Jelas bahwa seorang pemuda berbakat seperti Don lebih dikenal dan disambut oleh keluarga Zimmer dibandingkan dengan Harvey. Yang terpenting, dia bisa membantu keluarga Zimmer. Pada saat ini, seluruh keluarga Zimmer memandang Don seolah-olah dia adalah dewa kekayaan. Don tersenyum dan melambai pada orang-orang di sekitarnya. Dia tampak seperti bintang yang berjalan di karpet merah. Keluarga Zimmer, saya meminta maaf mengganggu kalian. Saya datang ke sini karena ada sesuatu untuk dikatakan. Don tersenyum penuh ambisi. Dia berkata dengan keras. Aku jatuh cinta pada Mandy pada pandangan pertama. Tapi Tuhan berkata lain. Dia menikah dengan seorang pecundang. Saya telah memikirkan pernikahannya ini selama 3 tahun. Tapi tahukah berapa banyak rasa sakit yang diderita Mandy? Saya tidak ingin melihatnya merasakan rasa sakit seperti itu lagi. Oleh karena itu, saya di sini hari ini di depan seluruh keluarga Zimmer. Don menarik napas dalam-dalam. Saya ingin menikah dengan Mandy. Saya ingin membuatnya bahagia. Dia luar biasa. Don Sander terlalu lugas. Dia tidak memberikan wajah apapun kepada Harvey. Padahal Harvey juga ada di sini sekarang. Namun, Harvey menantu yang numpang hanya seorang pecundang. Mengapa Don harus memberikan muka untuknya? Dia tidak punya perasaan. Harvey sangat marah sekarang. Kenapa dia memiliki nasib buruk seperti itu? Saya telah menunjukkannya ke Mandy selama beberapa tahun terakhir. Don melanjutkan, aku bisa mengorbankan segalanya untuknya. Saya telah membawa hasil dari kerja keras saya selama bertahun-tahun hari ini. Don perlahan membuka kotak hadiah sambil berbicara. Ada cek di dalamnya dan angka yang tertulis di atasnya sangat mengejutkan. Ini adalah cek tunai senilai 10 juta dolar. Selama Mandy mau menikah denganku, maka ini akan menjadi hadiah pertunanganku. Don berkata dengan lantang. Bahkan harta saya yang bernilai puluhan juta dolar dapat ditaruh atas nama Mandy. Apa? Semua orang tersentak dan wajah mereka menjadi pucat. Orang-orang dari keluarga Zimmer mengambilnya dan menyerahkannya kepada kakek Zimmer. Mata semua orang berbinar pada saat ini. 10 juta dolar tentu bukan masalah besar bagi keluarga Zimmer. Meskipun keluarga Zimmer adalah keluarga kelas 2 di Niamhi, asetnya lebih dari 1 miliar dolar. Namun, Don mampu mengambil total 10 juta uang tunai. Untuk keluarga besar manapun, sebagian besar modal keluarga adalah aset tetap. Mereka sering kekurangan likuiditas atau likuiditasnya rendah. Ini bagus untuk keluarga Zimmer untuk memiliki puluhan juta uang tunai dalam buku. Jika keluarga Zimmer bisa mendapatkan uang tunai dari Don, mereka bisa membawakan bisnis ke tingkat berikutnya. Sementara itu, semua mata tertuju pada Mandy. Beberapa wanita berharap bahwa merekalah yang dilamar sekarang. Ini sangat romantis, 10 juta mas kawin. Uang adalah satu hal yang lain, tapi yang terpenting adalah memiliki cinta. Ya, cinta semacam ini sangat patut ditiru. Kenapa tidak ada yang bisa memperlakukanku seperti ini? Banyak orang membicarakannya, orang-orang cemburu, gadis-gadis iri. Terutama bagi sebagian wanita, mereka tergila-gila pada Don. Lilian dan Cynthia memandang Don dengan puas. Dia adalah pria yang berbakat dan tampan. Dia 1000 kali lebih baik dari Harvey. Don melanjutkan, Mandy, apakah Anda menerima mawar Praha dengan The Heart of Praha di dalamnya kemarin? Itu adalah hadiah dariku. Hal ini. Mata-matanya di perusahaan Mandy memberitahunya tentang hal itu kemarin. Jadi dia berpura-pura menjadi pengirimnya setelah dia memastikan bahwa orang yang memberi hadiah itu tidak mengungkapkan identitasnya. Semua orang pasti akan percaya apa yang dia katakan. Apa, The Heart of Praha? Petik 2.
The Heart of Praha yang legendaris, apakah itu yang dipakai Mandy sekarang? Dikatakan bahwa hanya ada satu di dunia. Ini sangat berharga, tetapi tidak untuk dijual. Itu tidak bisa dibeli dengan uang, Tuan Sander. Anda sangat luar biasa. Ini. Banyak wanita yang terkagum-kagum saat mata mereka tertuju pada Mandy. Jantung Praha, permata legendaris, itu dirancang bersama oleh banyak master seni terkenal. Itu dikenal sebagai harta Praha. Mereka tidak pernah berpikir itu akan muncul di sini hari ini. Harvey tiba-tiba berdiri. Kali ini, dia marah. Don terlalu tak tahu malu, dia adalah orang yang menghadiahkan Heart of Praha kepada istrinya. Beraninya dia dengan sengaja mengklaim bahwa itu adalah hadiahnya? Yang lebih menyebalkan adalah semua orang mempercayainya. Bab 15. Mandy yang awalnya merasa aneh merasakan kehangatan di dalam hatinya saat ini. Perasaan yang tidak dapat dijelaskan dengan senang hati. Dia sudah punya firasat bahwa mawar itu dikirim oleh Don kemarin. Karena Don telah mengakuinya sekarang, maka dia benar tentang hal itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Don akan melakukan apa yang dia katakan. Dia baru saja berbicara tentang mawar Praha kemarin pagi. Kemudian, dikirim kepadanya di sore hari dan dengan jantung Praha di dalamnya lagi. Benda ini tidak dapat ditemukan dengan mudah. Jadi, dia pasti sudah merencanakan ini untuknya sejak lama kan? Meskipun Mandy tahu bahwa dia tidak bisa menyetujui pernikahan ini karena dia adalah wanita yang sudah menikah, dia masih sangat senang dan tersipu. Hei, apakah kalian melihatnya? Ekspresi Harvey sangat lucu, dia terkejut. Hahaha, Zack berdiri, menunjuk ke arah Harvey berada, dan tertawa. Banyak orang melihat ekspresi Harvey setelah mendengar kata-kata Zack. Memang, wajah Harvey sangat gelap saat ini, bukan karena hal lain, tapi karena Don terlalu tak tahu malu. Dia berpura-pura menjadi pengirim dan memanfaatkannya. Apakah dia tidak takut ketahuan? Tuan Sander, lihat ekspresi menantu kita ini, seolah-olah dia ingin memukulmu. Zack melanjutkan. Apakah dia berani? Dia pengecut. Saya tidak berpikir dia akan berani menyentuh Tuan Sander, kan? Hahaha. Dia bukan tandingan Tuan Sander. Jika dia berani melakukannya, kami akan menghajarnya sampai mati. Mengapa? Apakah kamu tidak berani berbicara? Apakah kamu takut? Zack tertawa. Harvey, kau benar-benar pecundang. Dia datang untuk istrimu malam ini dan kamu bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun tentang hal ini. Apakah kamu orang yang gagal? Aku hahaha. Semua orang di sekitar tertawa lebih bahagia begitu dia selesai berbicara. Wajah Mandy menggelap. Dia masih istri sah Harvey. Jika Harvey dipermalukan, maka dia juga merasa seperti itu. Jika dia tahu akan seperti ini malam ini, dia tidak akan membawanya ke sini. Lilian yang berada di samping memandang Harvey dengan dingin. Mengapa? Apakah kamu masih ingin marah? Jika Anda berani menimbulkan masalah malam ini, maka kita akan melihatnya. Harvey, mengapa kamu begitu takut pada ibu mertuamu? Apakah kamu bahkan tidak berani mengatakan satu kata pun? Ayo, ungkapkan pikiranmu. Apa pendapatmu tentang lamaran Tuan Sander untuk Mandy? Apakah kamu setuju atau tidak setuju? Ayo, ungkapkan pikiranmu. Zack tidak ingin melepaskan Harvey. Dia hanya ingin mengolok-oloknya dan mempermalukannya. Zack menikmatinya. Harvey menatap Zack setelah mendengar kata-katanya. Dia kemudian berkata perlahan. Oke, jika kamu ingin aku mengatakannya, aku akan mengatakannya. Saya akan membicarakan hal-hal lain nanti, tapi akulah yang mengirim Heart of Praha ke Mandy. Saya tidak ingin orang lain mengklaimnya secara salah.